Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi. Ini pertama kalinya ya kalian masuk ke kelas biologi kan? Oke, kita langsung masuk ke bab baru ya. Terakhir kan kemarin kalian PTS sampai bab pernafasan. Sekarang kita ke bab baru. Coba tebak, dari gambar yang Bunda sajikan ini ada ginjal, ada kulit, ada paru, ada hati. Kira-kira kita lagi belajar tentang apa ya? Ya, kita belajar tentang sistem ekskresi. Salah. Kita belajar tentang sistem ekskresi. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut satu persatu tentang keempat organ ini, Bunda pengen tahu, sebenarnya ekskresi itu apa sih yang kalian tahu? Ekskresi. Apa itu ekskresi? Ginjal. Yang kalian tahu ginjal ini fungsinya untuk apa? Menghasilkan urin kan ya? Kita ambil salah satu contoh dari ginjal aja. Urin itu menurut kalian ada manfaatnya nggak buat tubuh urin sendiri? Ada nggak? Coba. Kan ginjal ngasilin urin nih. Urin menurut kalian dia adalah sesuatu yang ada manfaatnya untuk tubuh atau sesuatu yang harus dibuang dari tubuh? Dibuang ya. Berarti kalau dibuang kenapa kira-kira? Memang di urin itu ada apanya? Sampai akhirnya dia harus dibuang. Ya, karena di urin itu ada sisa-sisa metabolisme atau sampah-sampah metabolisme yang bersifat racun sehingga harus dibuang. Sama, semua keempat organ ini juga memiliki fungsi yang serupa dengan ginjal, hanya zat yang dikeluarkannya berbeda. Jadi ekskresi itu apa? Ekskresi adalah proses pengeluaran apa tadi? Ya, sisa metabolisme atau sampah metabolisme dari tubuh. Organ yang terlibat apa aja? Ya ini, keempat organ ini. Yang pertama ini ada ginjal, kemudian yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang terakhir ini ada 4, ada kulit. Semuanya mengeluarkan sisa metabolisme. Hanya saja bentuk dan macam sisa metabolismenya ini berbeda ya. Semuanya sisa metabolisme itu bersifat racun atau sampah. Jadi harus dibuang oleh tubuh begitu. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Secara umum dulu, ginjal itu seperti apa, kulit seperti apa, paru-paru seperti apa, dan hati seperti apa. Yang pertama kita ke ginjal dulu. Ginjal ini kan salah satu organ ekskresi ya, berarti dia mengeluarkan sisa metabolismenya. Sisa metabolismenya berupa apa sih kalau ginjal? Ada yang tahu? Urin itu masih terlalu umum, masih bentuknya masih umum. Sisa metabolisme utama yang dikeluarkan ginjal adalah urea. Ureanya itu dalam bentuk urin. Jadi di dalam urin itu salah satunya mengandung urea. Makanya baunya itu kan agak sedikit khas ya kalau untuk di ginjal. Begitu. Itu untuk ginjal. Ini secara umum dulu kita bahasnya. Ginjal itu menghasilkan sisa metabolisme berupa urea. Urea itu dari mana sih? Emang tubuh bisa ya menghasilkan urea? Dari mana asalnya urea? Oke. Barangkali ada yang tahu dari mana asalnya urea? Urea itu ada nitrogennya, ada unsur nitrogennya. Kira-kira zat makanan apa ya yang punya unsur nitrogen? Ya, benar. Protein, dia adalah sisa metabolisme protein. Nah, jadi protein kalau dibakar itu akan menghasilkan sampah. Nanti sampahnya itu akan dibentuk ke dalam bentuk urea. Nanti urea ini sifatnya racun, harus dibuang oleh ginjal. Dibuangnya lewat apa? Lewat urin ini. Begitu. Paham ya? Jadi urea dari mana? Oke, bisa dilanjut ya.
Yang kedua itu ada organ ekskresi paru-paru. Nah, kalau paru-paru mungkin kalian udah nggak asing lagi karena sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar ya di sistem pernafasan. Kalian pasti tahu lah zat apa, sisa metabolisme apa yang dikeluarkan lewat paru-paru. Ketika tubuh kita melakukan pembakaran, menghasilkan energi, ada buangan yang dihasilkan, yaitu berupa CO2. Ini hasil sisa metabolisme makanan. Makanan apapun, mau protein, mau lemak, mau karbo, kalau ini semuanya menghasilkan CO2. Kalau yang menghasilkan urea itu hanya dari protein saja, begitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini ada organ hati. Hati itu sebenarnya nggak multifungsi ya, fungsinya banyak. Salah satunya adalah sebagai organ ekskresi. Di pencernaan kalian tahu dia ada fungsi tersendiri, di sistem ekskresi juga dia ada fungsi tersendiri untuk mengeluarkan sisa metabolismenya. Nah, sekarang sisa metabolisme yang dikeluarkannya apa? Sisa metabolismenya adalah garam, empedu. Nah, kalian di sini pasti timbul pertanyaan. Di pencernaan kira-kira empedu itu ada nggak sih fungsinya atau kegunaannya dalam pencernaan? Ada ya, dia untuk apa di sini? Di pencernaan mengemulsikan lemak. Loh, tapi kok dia masuk ke sisa metabolisme atau sampah metabolisme? Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Dia dihasilkannya dari mana sih garam empedu itu? Garam empedu ini dianggap sebagai sisa metabolismenya karena asalnya. Jadi garam empedu itu berasal dari perombakan eritrosit yang tua. Jadi eritrosit yang sudah tua, umur eritrosit itu kan hanya beberapa ratus hari. Ketika dia sudah tua, dia akan dirombak, udah jadi sampah gitu. Makanya garam empedu itu dilihat dia itu merupakan sampah metabolismenya karena berasal dari perombakan eritrosit yang tua gitu. Sesuatu yang sudah tua, yang sudah rusak, terutama dia akan menimbulkan racun bagi tubuh. Dia dibuangnya dalam bentuk garam empedu. Nanti keluar dalam tubuhnya dalam bentuk apa, Bun? Dia keluarnya dalam bentuk warna pada feses gitu ya. Jadi tetap dia dikeluarkan dalam tubuh. Buktinya apa? Feses kalian berwarna. Itu adalah bukti bahwa garam empedu kalian keluar dari tubuh. Begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada kulit. Kulit memang sisa metabolismenya apa ya yang dikeluarkan lewat kulit? Sorry. Apa sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam kulit? Dalam bentuk keringat ya. Oke, di dalam keringat itu ada apanya? Ada sisa metabolismenya, yaitu berupa sama urea dan air. Nah, jadi sebagian kecil urea juga dikeluarkan oleh kulit, sama dia juga dari sisa metabolisme protein. Gitu. Kalau air ya dia juga dari sisa metabolisme makanan gitu. Meskipun kadar urea di dalam urin dan keringat itu berbeda, tentunya di dalam urin lebih besar, makanya baunya juga lebih pekat. Kalau di kulit dia hanya sebagian kecil aja. Gitu, ini dalam bentuk keringat ya. Oke, gitu. Meskipun sebenarnya kulit juga punya fungsi lain gitu, pelindung tubuh dan lain-lain, pengatur suhu tubuh, tapi dia juga punya fungsi sebagai organ ekskresi. Seperti itu ya. Ini kalau ini yang di sini adalah sisa metabolismenya. Ini sisa metabolisme yang dikeluarkan.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan boleh post kirim pertanyaan kalian di kelas Edmodo ya. Nanti kita di video selanjutnya kita bahas tentang struktur dari organ ginjal dulu ya. Bunda cukupkan untuk video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.